Bintang mau makan apa hari ini, nak? Ikan atau ayam? Kenapa ya Bintang belum bisa berbicara seperti teman-temannya? Hai Ibu, nama saya Pelangi. Hai Pelangi. Nah, saya ini temannya Bintang, ingin membantu Ibu bagaimana cara mengatasi ketidak bisa berbicaranya Bintang. Bagaimana cara kamu agar bisa membantu ibu membuat Bintang berbicara seperti anak-anak yang lain? Nah, cara utamanya itu adalah misalnya di sebelahnya ada barang, ini ada dompet. Kita itu memberitahunya ini dia dompet. Nah, kita menunggu reaksinya itu apakah dia hanya diam saja atau bisa berbicara gitu. Baiklah, terima kasih Pelangi. Sama-sama Ibu. Mama, berbeda. Wah, Bintang hebat ya, sekarang sudah mulai bisa berbicara. Lihat Ibu, Bintang semakin banyak latihan bakalan bisa sering berbicara. Terima kasih Pelangi, kami akan terus belajar bersama. Ada Bintang, mainlah. Ayo Bintang, main kita Bintang. Kita main ke sana ayo. Hai Raka, kamu sangat saja sekali ya. Terkadang teman kamu bingung bagaimana cara bermain kamu. Maksudnya apa? Saya ingin ajak dia bermain aja. Hebat sekali Raka, tapi coba sekali bilang, ayo kita bermain, kita lihat reaksinya, apakah dia diam aja atau dia berbicara. Begitu. Oh, baiklah Bintang, ayo bermain. Ayo. Semua anak istimewa, bagaimana kita cara melakukannya? Kita hanya memerlukan cinta dan kasih sayang mereka. ADHD atau biasa dikenal dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas adalah gangguan perkembangan saraf yang umumnya muncul pada masa kanak-kanak dan dapat berlanjut hingga dewasa. ADHD ditandai oleh pola perilaku yang melibatkan kurangnya perhatian, hiperaktivitas, dan impulsivitas yang berlangsung lama dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, gejala ADHD. ADHD biasanya ditandai dengan gejala yang melibatkan kurangnya perhatian, hiperaktivitas, dan perilaku impulsif. Anak ADHD juga sering kesulitan fokus, mudah teralihkan, dan tampak seperti tidak mendengarkan saat diajak bicara. Mereka mungkin sering lupa membawa barang penting ke sekolah, membuat kesalahan ceroboh, atau merasa kewalahan dengan tugas sederhana karena sulit mengatur waktu. Selain itu, mereka juga sering kehilangan barang seperti pensil atau mainan. Selanjutnya, di sisi lain, anak dengan gejala hiperaktivitas dan impulsivitas sering terlihat gelisah, tidak bisa diam, berlarian atau memanjat di tempat yang tidak sesuai, dan sulit bermain dengan tenang. Mereka mungkin berbicara terus-menerus dan sulit menunggu giliran, atau menyela pembicaraan dan aktivitas orang lain. Nah, perilaku inilah yang bisa membuat mereka kesulitan di sekolah, sulit menjalin hubungan pertemanan, dan sering merasa frustasi karena tidak bisa mengendalikan diri. Penyebab ADHD yaitu yang pertama, faktor genetik. ADHD cenderung diturunkan dalam keluarga. Jika orang tua atau saudara kandung memiliki ADHD, resiko seorang anak untuk mengembangkan kondisi ini lebih tinggi. Nah, yang kedua itu ada perkembangan otak. Ada perbedaan pada bagian otak yang mengatur perhatian, kontrol impuls, dan aktivitas motorik pada individu dengan ADHD. Area tertentu di otak seperti korteks prefrontal mungkin mengembang lebih lambat atau berfungsi berbeda, yang mempengaruhi kemampuan untuk fokus dan mengendalikan perilaku. Yang ketiga, ketidakseimbangan neurotransmitter. ADHD dikaitkan dengan keseimbangan zat kimia otak seperti dopamin dan norepinefrin yang bertanggung jawab untuk mengatur perhatian dan aktivitas otak. Yang keempat yaitu faktor lingkungan.
Lingkungan juga dapat mempengaruhi resiko ADHD pada anak. Misalnya paparan racun seperti timbal, ibu yang merokok, mengonsumsi alkohol, atau menggunakan obat-obatan selama kehamilan, serta bayi yang lahir prematur atau memiliki berat badan rendah, semuanya dapat meningkatkan kemungkinan ADHD. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang cara penanganan ADHD secara mendalam. Yang pertama itu adalah pengobatan. Pengobatan untuk ADHD bertujuan untuk mengurangi gejala utama dan membantu individu menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih baik. Obat-obatan yang sering digunakan meliputi obat stimulan. Obat stimulan ini bekerja dengan meningkatkan aktivitas di bagian otak yang mengatur perhatian dan pengendalian diri. Yang kedua ada obat non-stimulan. Obat non-stimulan ini digunakan jika obat stimulan tidak cocok atau menyebabkan efek samping. Obat ini bekerja lebih lambat tetapi tetap efektif dalam mengelola gejala ADHD. Yang kedua itu adalah terapi. Terapi bertujuan untuk membantu individu dengan ADHD mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi gejala mereka. Nah, beberapa jenis terapi itu adalah terapi perilaku. Fokus pada pengajaran strategi untuk mengelola perilaku impulsif, meningkatkan fokus, dan membantu kebiasaan yang lebih produktif. Yang kedua adalah terapi kognitif atau perilaku CBT, membantu individu mengenali pola pikir negatif dan menggantinya dengan cara berpikir yang lebih positif dan realistis. Yang ketiga itu adalah perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup yang tepat dapat memberikan dampak signifikan dalam mengelola ADHD. Yang keempat itu ada dukungan dari orang tua dan guru. Anak dengan ADHD memerlukan lingkungan yang mendukung untuk membantu mereka berkembang. She's sweet but a psycho.